Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu buat kami bertiga di sini. Kebetulan kami ingin bertemu dengan Bapak terkait dengan dilema etika yang mungkin yang pernah Bapak alami, pernah Bapak berada di posisi itu. Jadi kami di sini ingin menggali bagaimana Bapak dalam menyikapi permasalahan yang Bapak hadapi, selanjutnya langkah-langkah apa yang Bapak ambil di dalamnya sebagai ya menjadi sebuah pedoman juga buat kami nantinya seandainya kami menghadapi kasus seperti itu. Mungkin pertama akan diawali oleh Bu Ningsi, silakan Bu Ningsi. Terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Langsung saja Pak pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Terima kasih Bu, Bapak juga. Jadi selaku kepala sekolah tentunya dalam memanage sebuah sekolah itu banyak hal yang kita alami. Karena di sini kan kita memanage banyak orang, banyak kepentingan, banyak tugas, mungkin banyak kegiatan yang dilakukan. Sehingga ada beberapa yang semestinya harus kita lakukan secara regulasi, tapi karena terbentur dengan banyak hal ya, jadi kita juga di sini beberapa apa yang kita apa yang kita sebut dengan sebuah kebijakan. Jadi misalnya ambil contoh regulasi menetapkan bahwa semua guru itu wajib hadir jam 7.30 sudah pembelajaran di kelas, pulang nanti jam 16. Tapi kan kenyataannya kita tidak bisa kaku seperti itu. Ya karena ya, tidak terlepas lagi guru juga adalah sebagai makhluk sosial, harus bermasyarakat juga. Kemudian ada juga tugas dan tanggung jawab. Nah sekarang bagaimana guru itu untuk bisa mana yang lebih penting. Jadi satu kan memang dia harus mengedepankan tugas dulu kan, tugas. Tapi kalau memang sama-sama tidak bisa ya, ada yang dilakukan benturan ya, ada satu kebijakan yang kita berlakukan. Satu sisi juga bisa terbantu, satu sisi juga tugas-tugasnya tidak begitu saja ditinggalkan. Kalau misalnya tidak masuk ada tugas ataupun mungkin minta bantuan dengan teman di MGP untuk menggantikan tugas. Itu sebenarnya yang mungkin satu dilema etika mungkin ya. Jadi artinya yang mana yang merupakan regulasi, mana yang harus merupakan satu kebijakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, jadi selama ini bagaimana sih Bapak ini kan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi tetap satu, kita tetap regulasi dulu, pasti tetap berpegang pada aturan ataupun regulasi yang berlaku. Nah setelah itu barulah kita melaksanakan atau dengan kebijakan yang sebelumnya pasti kita harus ada koordinasi dulu dalam pengambilan keputusan. Walaupun saya kepala sekolah, saya dari kepala sekolah, tapi tetap melibatkan pihak manajemen juga, bagaimana ada koordinasi sehingga nanti benar-benar keputusan yang kita ambil itu artinya tepat, ya tepat dalam artian membantu tetapi juga tidak terlalu menyalahi regulasi. Berarti koordinasi. Ya. Jadi seperti ini Pak, yang lanjut aja. Jadi kalau Bapak dalam mengambil keputusan seperti yang Bapak sampaikan tadi, mengedepankan aturan, selanjutnya Bapak membuat sebuah kebijakan, kira-kira prosedur atau langkah-langkah yang Bapak ambil biasanya seperti apa gitu? Apa mungkin Bapak membentuk sebuah tim atau apa yang sebenarnya Bapak lakukan untuk memunculkan sebuah kebijakan dari aturan itu Pak? Yang pertama di sini kan kita pasti melibatkan juga timnya. Dan di sini adalah
manajemen, ya ada wakil, ada analis SDM, apapun yang kita lakukan di sekolah, itu pun termasuk penerapan regulasi juga perlu ada koordinasi dengan tim manajemen, koordinasi dengan semua guru, jadi semua stakeholder yang ada di sekolah. Ya, jadi kita ya seperti itu, jadi melibatkan semua. Jadi semua kan tidak mungkin kepala sekolah itu otoriter harus begini, harus sesuai dengan regulasi harus begini. Ya tetap ada, jadi ya ada koordinasi komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Ya, berarti ada kolaborasi ya dengan melibatkan berbagai semua, pihak. ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi selama ini? Yang efektif ya. Iya. Jadi selama ini mungkin memang sudah sangat efektif kebijakan yang kita lakukan. Jadi jadi berdasarkan satu pertimbangan yang matang, ya. Jadi koordinasi, memahami dulu regulasi yang kita pahami dulu, kemudian kita buat satu kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan Regulasi. yang ada. Nah, misalnya kalau memang mendesak sekali, ya kita anjurkan tidak masuk, ada kepentingan guru, kita anjurkan cuti sepanjang dia masih punya jatah cuti. Kemudian yang kedua tetap koordinasi dengan teman, artinya berkoordinasi dengan MGUP, Wakasek kurikulum, bagaimana anak-anak yang merupakan tugas pokok dari guru ini tidak terbengkalai juga. Artinya melenturkan sebuah aturan, tapi tidak mendobrak aturan. Tidak mendobrak, ya. Baik, pertanyaan berikutnya Niki. Nah, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau bagi saya itu tidak ada sebuah tantangan yang cukup berarti ya di sini, karena yang penting kita bagaimana komunikasi dan koordinasi. Jadi tantangan itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Berarti kuncinya komunikasi dan koordinasi. Nah sekarang seperti ini Pak, biasanya kalau Bapak bertemu sebuah masalah nih, atau ada sebuah dilema yang Bapak alami atau rasakan, kira-kira Bapak dalam menyelesaikan itu apakah menyelesaikan di hari itu juga, atau Bapak perlu waktu lagi, mencari waktu yang lebih enak seperti itu, atau bagaimana? Yang jelas kita tidak, kalaupun sesuatu masalah yang begitu kita selesaikan secara tiba-tiba, kadang-kadang hasilnya tidak maksimal. Ya pasti mencari waktu sambil mempelajari akar masalahnya seperti apa, bagaimana solusi yang terbaik. Jadi tetap perlu waktu untuk kita ya mencari solusi yang terbaik. Artinya Bapak lebih mengedepankan bagaimana penyelesaian dilema yang Bapak hadapi itu benar-benar dengan semua pertimbangan. Iya, benar-benar pertimbangan. Ya. Oke Pak, berikutnya Pak, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yang jelas ini karena kita merupakan satu keluarga besar, jadi semua stakeholder yang ada di sini merasa menjadi ikut membantu saya selaku kepala sekolah untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi banyak pihak yang membantu, melibatkan banyak pihak, mungkin tergantung dari jenis kasusnya Pak. Semua stakeholder. Baik, yang berikutnya Niki. Nah, dari semua hal Niki yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan mengenai dilema etika ini? Kita selaku kepala sekolah tidak bisa kaku dengan aturan. Jadi pada saat tertentu perlu juga satu kebijakan, ya kebijakan yang juga tidak boleh terlalu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berarti tidak boleh kaku dengan aturan, fleksibel tapi tidak boleh melanggar. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Jadi kami di sini bertiga sangat mendapat sebuah wawasan baru. Ternyata apa yang Bapak ambil selama ini benar-benar memperhatikan, tidak hanya dari segi aturannya, tapi Bapak juga ternyata memperhatikan siapa yang mengalami masalah, sehingga kita sama-sama nyaman seperti itu. Jadi
jadi sebuah pembelajaran baru mungkin buat kami. Jadi ternyata menjadi seorang pemimpin banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak sisi yang harus kita perhatikan. Sekali lagi terima kasih Bapak telah meluangkan waktu pada kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan Pak Santi. Om Santi. Om. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Tut. Pagi gitu dengan MC ya, dengan Gus Cayu ya, kan teman kita dari SMA 2 ya. Iya. Nanti yang bisa dia mantunan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Jadi kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dari instansi SMA Negeri 2 Semarapura. Saya Neneng Aswaniti, rekan saya. Saya Gusti Agung Ayu Indra Iswari. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan prosedur pengambilan keputusan yang Bapak lakukan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita langsung saja Pak Tut. Pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kuncinya adalah bisa kita observasi, turun ke lapangan, mengecek kebenarannya berdasarkan masukan-masukan dari semua pihak, apakah dari siswa, guru, TU, atau bukan dari pihak luar. Lalu kita memberikan membuat suatu keputusan. Lalu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang etika atau bukan moral. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Tut. Silakan. Baik, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Satu, kita berkolaborasi dengan semua pihak, masukan dari semua pihak. Yang kedua, kita memutuskan itu harus berani memutuskan dengan konsep yang benar menurut kita dan memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar dan untuk menyelamatkan mereka siapa yang kita tangani, apa itu guru, siswa atau siapa saja. Lalu kita berikan pemahaman bahwa inilah yang terbaik untuk mereka, untuk yang bisa dilakukan. Luar biasa banget. Ya. Langsung ke pertanyaan nomor 3 Pak Tut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus tersebut? Satu, di situ memberikan edukasi dulu, ya. Edukasi, saya menerapkan sadar kukudifu, sadar semuanya bersadari kesadaran, lalu komitmen, konsisten dilakukan, disiplin dan fokus sadar. Selanjutnya setelah diberikan kesadaran mau bawa kemana gitu ya, lalu kita menangani mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kita putuskan, mana yang harus kita kerjakan, mana yang lebih urgensi, mana yang bisa belakangan. Keterbukaan kita untuk bekerja bersama-sama membangun sebuah kalau kondisi itu sebuah kapal besar yang masuk dawan, ke depannya akan bawa kemana seperti itu. Luar biasa sekali. Ya, Ada kukudifu. Untuk pertanyaan yang keempat nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi itu ya, membangun sebuah kesadaran dan kolaborasi. Kolaborasi. Ya, sadar pada semua orang tadi untuk berkukudifu itu, lalu kolaborasi, kita memberikan mendapatkan masukan-masukan dari semua pihak, kita bisa mengambil sebuah keputusan sehingga prosedur menjadi tepat untuk kepentingan bersama. Luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya Pak Tut, hal-hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak rasakan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangan itu pasti ada dalam hidup ini. Ya, kalau kita mampu menyelesaikan tantangan maka adalah sebuah kebahagiaan buat kita. Nah, tentu di situ kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, dan harus ada 50% plus 1. Kalau misal masih 50% sehingga itu belum bisa diambil keputusan. Dia keluar sebagai pemenang, pasti harus 50% plus 1. Artinya apa? Kemenangan adalah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu untuk menyelamatkan hal yang harus kita kerjakan. Jadi skala prioritas Pak ya. Skala prioritas. Luar biasa sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak mungkin langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Terima kasih, Dek. Tergantung kepada jenis urgenitasnya. Kalau lebih sifatnya urgent, maka tentu tidak ada jadwal. Kita secara umum kita tidak punya jadwal. Karena kapan dia akan datang, prediksi permasalahan tidak pernah kita bisa prediksi. Kalau dia urgent harus segera diselesaikan berdasarkan pertimbangan yang ada secepatnya. Ada yang jatuh harus segera ditangani. Ya, tidak menunggu apa-apa lagi. Masalah uang nanti diurus belakangan. Kalau ada anak yang sakit tabrakan itu harus cepat ditangani. Tetapi kalau dia bisa dipikirkan, kayak ada anak kasus narkoba umpama saja seperti itu masih ada waktu untuk bisa berpikir, kita buatkan jadwal bagaimana penanganan dan seterusnya. Jenis jenis masalah ya. Permasalahan yang ada. Oke, berikutnya Pak Dut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Semua orang adalah membuat kita menjadi lebih besar. Jangan kira siswa sekalipun itu juga banyak masukan yang bisa membantu kita. Jadi semuanya, siswa, guru, TU, staf manajerial, pimpinan, Bapak analis, ketua komite, pengurus komite juga, mungkin juga Bapak lebih atas lagi dari dinas pendidikan. Tetapi yang lebih dekat adalah jangan lupa di situ ada keluarga kita di rumah juga memberikan masukan. Betul, Pak. Bisa juga manajerial, staf wakil juga, itu yang mungkin lebih dekat lagi. Tetapi jangan lupa itu semua adalah bisa membantu kita. Semua komponen semua pihak tergantung kasusnya. Kolaborasi terbuka, kejujuran di sana akan sangat menentukan sekali. Luar biasa. Ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika? Experience is the best teacher. Pengalaman guru yang terbaik. Ya. Dan jika kita sukses menyelesaikan suatu permasalahan, kebahagiaan buat kita. Karena ingat, kita di sini semua yang dilakukan untuk siswa. Ibu-ibu berdua, ingat itu juga untuk siswa. Semuanya untuk siswa. No school, no student. Iya, betul. Setuju sekali. Semuanya untuk siswa. Dan jika kita menyelesaikan itu kebahagiaan buat kita. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu pertanyaan terakhir Bapak. Jadi terima kasih. Jadi banyak sekali hal baru yang saya dapatkan ya dari wawancara ini, terutama di Sadar Kokodivo tadi ya. Jadi mungkin kita bisa nanti ya untuk meniru sedikit ATM. Ya, dan karena bagus programnya. Iya, dan saya salut sekali. Berarti di sini pengambilan keputusan itu sudah berpihak kepada murid ya, karena fokusnya adalah. Terima kasih banyak adik. Mohon maaf juga kalau ada hal yang tidak berkenan, jangan dipakai. Yang baik-baik dianggap adik. Mana dengan baik itu silakan dipakai. Ya, kita juga ya. Terima kasih ya, Pak ya. Selamat Terima sukses kasih. CGP-nya. Terima kasih Pak. Kita akhiri dulu Pak dengan para Santi ya. Om Santi.